Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurita dengan NIM 20090360006. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan serta menganalisis studi kasus yang diberikan sebagai tugas UAS. Langsung saja kita ke studi kasusnya. Jadi, studi kasusnya yaitu Firma Hukum Hotman Paris and Friends atau HPF telah tumbuh secara signifikan selama 1 dekade terakhir dan ingin pindah ke sistem otomatis untuk menyimpan catatan penagihan. Untuk setiap kasus, jenis informasi yang ingin disimpan perusahaan terlihat seperti gambar yang ditampilkan di halaman berikut ini. Setiap pengacara yang bekerja di perusahaan memiliki nomor karyawan 5 digit yang unik dan tarif penagihan per jam. Ada banyak kasus. Setiap kasus dikaitkan dengan satu klien, tetapi beberapa klien memiliki lebih dari satu kasus. Ketika klien memiliki beberapa kasus, kasus-kasus tersebut memiliki nama kontak klien yang berbeda. Setiap kasus memiliki satu pengacara yang bertanggung jawab, yang merupakan pengacara staf Anda yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua pekerjaan dan hukum dalam kasus ini. Contoh ilustrasi kasus yang ditangani. Seperti yang ditunjukkan di atas, pengacara lain di staf Anda dapat menagih waktu untuk kasus ini, misalnya karena keahlian khusus mereka di bidang topik hukum tertentu. Bagi sebagian besar klien, HPF hanya menyimpan jenis informasi yang ditunjukkan di atas, nama, telepon, dan informasi alamat, kota, negara bagian, dan kode pos. Asumsikan Anda tidak memiliki tabel kode pos. Namun, sekitar 5% klien adalah klien pro bono, di mana HF melakukan pekerjaan hukum gratis. Misalnya, sebuah organisasi nirlaba yang menemukan apartemen untuk keluarga tunawisma. Klien tersebut dirujuk ke HPF oleh masyarakat bantuan hukum setempat. Untuk klien tersebut, HF juga menyimpan tanggal rujukan dengan bantuan hukum, nama dan nomor telepon pekerja kasus bantuan hukum untuk klien, dan nomor ID klien dalam database klien lembaga bantuan hukum. Pengacara yang belum mencapai tingkat mitra dalam perusahaan memiliki supervisor yang merupakan pengacara lain dalam perusahaan. Anda ingin database untuk menyimpan informasi tentang hubungan ini sehingga dapat digunakan untuk pertanyaan seperti daftar semua kasus yang pengacara bertanggung jawab diawasi oleh Hotman Paris Hutapea. Sebagai sistem analis, Anda diminta untuk merekomendasikan usulan outsourcing pengembangan sistem informasi manajemen untuk menyimpan transaksi kegiatan pada firma hukum di atas. Berikan rekomendasi Anda dengan memberikan analisis umum terkait teknologi yang dapat digunakan sebagai solusi. Kembangkan data flow diagram berdasarkan semua informasi di atas. Setelah itu, gambar dan jelaskan entity relationship diagram yang Anda buat berdasarkan DFD yang telah Anda kembangkan sebelumnya. Jika memungkinkan, hindari harus menyimpan bidang yang berisi nilai kosong, 0 atau tidak berlaku. Anda dapat membuat bidang ID tambahan jika diperlukan. Berdasarkan studi kasus yang telah saya bacakan tadi, dapat disimpulkan bahwa firma hukum Hotman Paris and Friends ingin membuat suatu sistem otomatis yang menyimpan informasi dari daftar semua kasus. Maka dari itu, di sini saya akan merekomendasikan firma hukum Hotman Paris and Friends untuk membuat suatu website perusahaan dengan tujuan untuk memudahkan klien mendapatkan informasi bagi perusahaan. Prosedur sistem website yang diusulkan dapat dilihat seperti diagram yang saya akan tampilkan. Adapun prosedur dari sistem website yang diusulkan oleh saya yang dapat dilihat dan diakses oleh klien dari Hotman Paris and Friends. Baik, jadi berdasarkan dari diagram ini, pertama klien akan melakukan untuk membuka website yang disediakan oleh perusahaan. Kedua, admin akan membuka data admin login. Setelah admin masuk ke halaman login, jika username dan password admin tersebut benar, maka akan masuk ke interface. Kemudian klien website akan menerima informasi profil perusahaan, kasus terdahulu, dan informasi lain mengenai perusahaan Hotman Paris and Friends serta live chat di website tersebut. Kemudian klien akan melakukan konsultasi kasus kepada pihak Hotman Paris and Friends. Setelah itu, jika klien akan memakai jasa dari firma hukum tersebut,
klien tersebut akan masuk ke halaman pendaftaran. Jika tidak, maka klien akan kembali ke halaman utama dari website tersebut. Setelah klien mengatakan iya, maka klien akan menginput data-data di halaman pendaftaran dan klien akan menerima formulir verifikasi data. Baik, dari diagram tadi maka saya dapat mengambil kesimpulan untuk data flow diagramnya seperti ini. Ya, jadi dari diagram DFD ini dijelaskan yaitu sistem website firma hukum Hotman Paris and Friends ini memiliki dua terminator, yaitu admin dan klien, di mana data bersumber dari admin, sedangkan data yang diterima oleh perusahaan itu berupa informasi data pendaftaran dan menerima kasus atau keluhan dari si kliennya ini. Kemudian data yang diterima oleh klien ini berupa data informasi profil perusahaan, kasus terdahulu, pendaftaran, dan live chat. Sedangkan data yang bersumber dari klien ini berupa data pendaftaran dan keluhan di live chat. Oke, setelah itu saya akan menampilkan entity relationship diagram seperti ini. Jadi ini itu merupakan ERD yang berbasis komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi dari masing-masing komponen yang dilengkapi dengan atribut-atribut yang dapat dilihat seperti gambar ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya analisis dari studi kasus yang sudah diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.